Bab 6161. Tepat ketika Yakub terbawa suasana, Peter pun menyelesaikan unggahan informasi tentang patung Buddha perunggu emas. Situs web yang dia gunakan adalah situs komunikasi dan perdagangan kolektor terbesar di Tiongkok dan juga memiliki tingkat kolektor tertinggi secara keseluruhan. Di website ini, setiap orang dapat mengatur jenis dan usia koleksi yang menjadi fokusnya. Misalnya, sebagian orang memberikan perhatian khusus pada kaligrafi dan lukisan dinasti Tang. Untuk karya, Anda hanya perlu menambahkan kategori ini ke perhatian khusus Anda. Suatu ketika seorang kolektor di situs tersebut mengunggah karya lukisan dan kaligrafi dinasti Tang yang ingin ia jual. Ini akan dikirimkan kepada pengguna yang fokus pada jenis pekerjaan ini dalam bentuk pemberitahuan push dan pesan teks sesegera mungkin. Produk tembaga dinasti Song Utara jarang ditemukan. Dan beberapa kolektor yang tertarik dengan barang antik tersebut sudah memberikan perhatian khusus pada barang antik tersebut. Oleh karena itu, ketika Peter menyelesaikan pengunggahan informasi tersebut, banyak kolektor yang tertarik dengan produk tembaga dinasti Song Utara segera mulai mengumpulkan informasi baru yang baru saja tiba. Dan ketika para kolektor ini melihat informasi spesifik tentang koleksi tersebut, tak satu pun dari mereka bisa menahan dorongan hati mereka. Bagaimanapun, patung Buddha perunggu emas dari dinasti Song Utara sangatlah mahal dan di luar jangkauan kolektor biasa. Sedangkan untuk koleksi ini, bendahara yang menjualnya menyatakan ada kekurangan besar pada tampilannya. Jadi harganya hanya 20 juta yuan. Harga tersebut sudah dianggap bocoran besar. Setiap barang mempunyai sistem pengukuran nilainya masing-masing. Bahkan mobil yang terendam air atau mengalami kecelakaan pun bukannya tidak ada gunanya. Menurut standar pengukuran harga untuk barang perunggu emas, meskipun kerusakan pada emas merupakan cacat besar, hal ini mempunyai dampak mutlak pada nilainya. Ini tidak akan menjadi diskon 20% sekaligus. Oleh karena itu, di mata kolektor profesional, harga patung Buddha perunggu emas asal dinasti Song Utara ini berbeda 800 hingga 10 juta dari harga pasar pada transaksi normal. Meski diturunkan sedikit untuk meningkatkan kecepatan penjualan, setidaknya masih akan mendatangkan margin keuntungan sekitar 5 juta. Selain itu, berdasarkan kondisi pasar barang perunggu emas di dinasti Song Utara dalam beberapa tahun terakhir, jika Anda memegangnya di tangan Anda, pasti ada ruang untuk nilai tambah yang baik. Secara kasar, ini setara dengan harga asli Rolls-Royce Phantom sebesar 10 jutaan. Setelah kecelakaan itu, industri mengakui nilainya hampir 3 juta, namun penjual hanya menginginkan 2 juta. Harganya yang hemat biaya membuat banyak orang malah meragukan apakah barang tersebut palsu. Lagi pula, barang tersebut diunggah oleh penjualnya sendiri, dan platform tidak akan melakukan penilaian online terhadap koleksi yang dikeluarkannya. Transaksi pribadi mengharuskan pembeli dan penjual bertanggung jawab sendiri. Jika bantuan platform diperlukan, platform dapat menghubungi pakar terkait untuk mendapatkan biaya guna membantu pembeli melakukan penilaian. Kini melalui informasi gambar yang dikeluarkan oleh Peter, meski bisa mendapatkan gambaran kasarnya, tidak ada yang bisa 100% yakin akan keaslian foto tersebut. Oleh karena itu, beberapa pembeli menghubungi Peter dan menyatakan sangat puas dengan harganya. Mereka hanya berharap dia dapat memberikan laporan penilaian yang relevan atau membawa barang tersebut ke modal untuk menyelesaikan transaksi di bawah penilaian lembaga penilai pihak ketiga. Apalagi para pembeli ini juga mengetahui hal ini. Harga tersebut sudah merupakan harga yang bagus untuk mengambil kebocoran. Jadi hampir semua orang menyatakan kesediaannya untuk menanggung biaya perjalanan Peter dan semua biaya yang diperlukan untuk penilaian. Beberapa orang bahkan membuat syarat jika Peter bisa bekerja sama dalam penilaian. Harga transaksi bisa dinaikkan 1 juta. Keluarga Peter telah berkecimpung dalam industri barang antik selama bertahun-tahun dan tidak kekurangan 20 hingga 30 juta yuan. Dia tahu bahwa Anda harus menyerang saat setrika masih panas. Yang terpenting sekarang adalah menjualnya secepat mungkin. Yang terbaik adalah menyebarkan berita bahwa barang ini telah terjual besok pagi. Apalagi masyarakat di Aurus Hill Antique Street tidak memiliki standar profesional atau moral yang tinggi.
Mereka sekarang percaya bahwa benda itu palsu. Jika barang ini dijual di tempat lain, mereka tidak akan pernah percaya. Mereka hanya akan berpikir bahwa Peter sendirilah yang berbohong demi menyelamatkan reputasinya. Oleh karena itu, cara terbaik adalah meminta seseorang datang ke Aorus Hill dan membeli Buddha perunggu ini di tokonya sendiri. Oleh karena itu, Peter mengatakan kepada para pembeli tersebut bahwa lokasi transaksi hanya boleh di Aorus Hill. Dan harga 20 juta itu hanya berlaku dalam 24 jam ke depan. Selama mereka memenuhi dua persyaratan ini dan menerima segala bentuk penilaian, mereka bisa membawa sendiri ahlinya ke Aorus Hill. Lakukan penilaian di tempat dan konfirmasikan semuanya sudah benar sebelum melakukan perdagangan. Apalagi Peter juga mengatakan untuk harga 20 jutaan. Dia tidak akan menerima segala bentuk tawar-menawar atau kenaikan harga dalam bentuk apapun. Singkatnya, barang tersebut tersedia di Aorus Hill berdasarkan siapa cepat dia dapat. Akibatnya, banyak teman Tibet segera mulai menghubungi pakar penilai terkait dalam semalam. Dan beberapa orang bahkan sudah memesan tiket semalam ke Aorus Hill untuk pagi hari. Orang paling kejam adalah seorang kolektor di East Cliff yang berspesialisasi dalam mengoleksi perunggu. Setelah komunikasi online singkat dengan Peter, dia segera menghubungi pakar terkait yang dia kenal dan bertanya kepada pihak lain apakah dia punya waktu untuk melakukan perjalanan bisnis ke Aorus Hill bersamanya. Untuk mencegah orang lain mengambil keuntungan dari sesuatu. Yang terbaik adalah segera berangkat malam ini, karena meskipun mereka mengambil penerbangan paling awal besok, yang lepas landas setelah pukul 6, dan akan hampir pukul 8 ketika mereka tiba di Aorus Hill. Setelah meninggalkan bandara dan pergi ke jalan antik, mungkin sudah jam 9. Oleh karena itu, merupakan pilihan terbaik untuk berkendara langsung malam ini. Garis miring terbalik. Jaraknya 1000 km. Jika mereka mengemudi dengan kecepatan tercepat, mereka bisa sampai di sana dalam 10 jam. Sekarang sudah jam 9 malam. Segera berangkat. Mereka akan tiba di Aorus Hill pada pukul 6 atau 7 besok pagi. Dan dia tidak sendirian dalam keberanian ini. Oleh karena itu, ketika Jacob dengan gembira mengemasi barang bawaannya, beberapa kolektor yang cakap telah berangkat dari seluruh negeri. Bersiap pergi ke Aorus Hill untuk mengambil harta karun itu. Banyak orang yang sudah memesan penerbangan paling awal untuk keesokan harinya dan ingin datang ke Aorus Hill untuk mencoba peruntungan. Bab 6162. Keesokan harinya, Jacob dan Elaine bangun secara terpisah pada pukul 6. Mereka berdua mengenakan pakaian terbaiknya dan mengemas diri mereka dengan rapi. Dan kemudian membawa koper mereka ke lantai 1, bersiap untuk langsung menuju bandara setelah sarapan. Charlie dan Claire juga bangun pagi dan berencana mengirim mereka ke sana setelah makan malam. Saat ini, jalan antik masih jauh dari pembukaan. Peter tidak menginap di toko tadi malam tetapi kembali ke hotel. Sebelum pergi, dia memasang pemberitahuan di pintu tokonya. Isi pemberitahuannya adalah, buka jam 9. Silakan mengantri untuk mengambil nomor dan menunggu. Pada pemberitahuan di bawah ini, kertas tersebut dipotong menjadi 10 lembar kertas. Dengan angka 1-10 tertulis dalam karakter Cina. Penjual yang pertama kali memberitahu manajer Chen, setelah melihat pemberitahuan ini, mengambil video dan mengirimkannya ke kelompok jalanan antik, sambil mengejek. Lihat itu, semuanya. Bukankah menurut Peter dia terkenal? Akan ada banyak orang yang datang ke tokonya untuk berbisnis hari ini, bukan? Bukankah konyol memasang pemberitahuan yang meminta orang mengantri? Seseorang menggema, saya kira mereka tahu bahwa akan ada banyak orang yang mengantri pagi ini. Lihat dia, itu sebabnya dia memasang pemberitahuan ini. Penjual itu tertawa dan berkata, jangan beritahu saya benar-benar ingin bertanya langsung kepadanya bagaimana perasaannya ditipu sebesar 300,000 yuan. Ada seseorang di grup itu. Dia berteriak, kalau begitu kenapa kamu tidak cepat mengambil nomornya? Tidakkah kamu melihat bahwa hanya ada 10 angka dari 1 sampai 10? Saya kira 10 nomor ini akan digunakan untuk mengunjunginya hari ini. Penjual itu mengerutkan bibirnya dan berkata, saya tidak tertarik mengunjungi tempat besar apapun.
Saya harus segera mendirikan kios saya. Kalau ada di antara kalian yang tertarik, ingatlah untuk datang dan mengambil nomornya, hahaha. Begitu berita itu tersiar, 3 orang bergegas menuju toko Peter. Di depan pintu, melihat toko itu belum buka, dia bertanya kepada penjualnya. Halo, saya ingin bertanya, apakah ini toko harta karun? Apakah bos di sini bermarga Zhou? Penjual itu bertanya dengan heran, apakah Anda mencari Zhou Liangyun? Dia buru-buru berkata, kami tidak tahu nama pemilik toko. Kami hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Zhou dan nama online-nya adalah toko harta karun Tuan Zhou. Penjual itu tersenyum dan berkata, itu pasti dia. Ini tokonya. Meski penasaran, pria itu tak mau membeberkan alasan kedatangannya. Bagaimanapun, dia datang untuk mengambil barang itu, dan semua orang ingin tetap bersikap low profile. Jadi dia berkata secara sembunyi-sembunyi. Kami di sini untuk berbicara dengan bos tentang sesuatu. Oh, penjual itu melirik ke pintu toko harta karun dan melihat bahwa pintunya terkunci dari luar. Jadi dia tahu bahwa Peter pasti tidak ada di toko. Jadi dia bertanya kepada orang-orang itu, apakah Anda di sini untuk membeli atau menjual sesuatu? Jika Anda membeli sesuatu, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Bos ini punya selera yang buruk, dan barang yang dia jual pasti tidak akan jauh lebih baik. Ketiga orang ini berkendara dari East Cliff tadi malam. Salah satunya adalah seorang kolektor yang bernilai hampir 1 miliar, dan yang lainnya adalah sopirnya dan seorang ahli yang ia undang secara khusus dari East Cliff. Mereka bertiga berkendara dari Aurus Hill tadi malam. Untuk mengambil budak perunggu emas Peter dari dinasti Song Utara sesegera mungkin. Dalam perjalanan, sang ahli dengan cermat mempelajari informasi yang dikirimkan oleh Peter dan pada awalnya memutuskan bahwa barang tersebut seharusnya baik-baik saja dan tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh penjual. Namun, untuk amannya, yang terbaik adalah menyentuhnya secara langsung dan merasakannya dengan hati-hati. Kalau tidak ada masalah, beli dengan harga 20 jutaan pasti menawar. Oleh karena itu, kolektor ini juga takut membocorkan berita tersebut, sehingga ketika mendengar penjual tersebut memfitnah Peter, dia tidak menanyakan detailnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, terima kasih telah mengingatkan kami akan lebih waspada. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat melangkah maju dan mengambil catatan dengan tulisan 1 di atasnya dan mematikannya. Saat ini, 2 orang lagi datang berlari. Dan salah satu dari mereka berkata dengan aksen selatan. Sepertinya sistem pertarungannya telah berubah. Cepat, ambil nomornya dulu. Kedua orang itu berkata, melangkah maju, dan merobek tanda bertuliskan 2 di atasnya. Kemudian dia melihat ketiga orang dan catatan nomor 1 di tangan salah satu dari mereka. Dia tiba-tiba merasa sedikit kecewa dan berseru, teman-teman, kenapa kamu datang sepagi ini? Kolektor sebelumnya sedikit sopan. Dia tersenyum waspada dan berkata, kami berkendara sepanjang malam untuk sampai ke sini. Pria itu tiba-tiba memukuli dadanya dan berkata kepada orang di sebelahnya. Saya meminta Anda untuk mengemudi lebih cepat, dan jangan takut ngebut. Kau sangat bodoh. Kamu bilang keselamatan dulu, bodoh. Orang di sebelahnya berkata dengan sedih, Saudara Hui, saya sudah sangat cepat. Saya berlari dengan kecepatan 150 per jam sepanjang perjalanan. Penjual itu melihatnya. Terkejut, dia segera berjalan beberapa langkah dan mengirim pesan dengan suara rendah ke grup. Sialan, kalian, itu benar-benar hantu. 2 kelompok orang datang ke sini pagi-pagi sekali untuk mencari Liang Yun. Sepertinya mereka bersungguh-sungguh. Mereka berkendara ke sini sepanjang malam. Mengapa kedua kelompok orang ini datang sejauh ini untuk menemukannya? Bab 6163. Para pengamat diam di grup tersebut sedikit bingung saat melihat video ini. Beberapa orang bertanya-tanya, mungkinkah orang dari tempat lain mengetahui bahwa Liang Yun melakukan ketidakadilan besar dan ingin datang ke sini semalaman untuk berkunjung? Seseorang segera menjawab, meskipun Liang Yun sangat serius. Tidak ada gunanya datang sejauh ini untuk melihatnya, kan? Orang lain berkata,
mungkin dia tahu bahwa Liang Yun adalah orang yang tidak adil. Jadi dia menjual yang palsu padanya. Pernyataan ini diakui oleh banyak orang, dan mereka semua menjawab. Ini bisa diandalkan. Lagi pula, ketidakadilan seperti itu tidak mudah ditemukan. Ya, mengetahui bahwa ada orang jahat di Aorus Hill. Para pemalsu mungkin sangat bersemangat. Manajer Chen baru saja membuka matanya saat ini, dan menjawab dengan pesan suara. Para penipu ini mungkin mengikutinya. Seperti lalat, mereka akan datang ketika mereka mencium baunya. Oh, sayang sekali mereka tidak tahu bahwa Liang Yun tidak punya uang di sakunya. Biaya membuka toko ratusan ribu mungkin hilang saat ini. Orang-orang ini bahkan berkendara sepanjang malam untuk berbuat curang. Saya khawatir mereka bahkan tidak mampu mendapatkan kembali bahan bakar dan tol yang telah mereka bayarkan. Penjual itu melanjutkan sambil berjalan. Berjalan ke kiosnya, dia memikirkan percakapan yang baru saja dia dengar. Dan kemudian dengan cepat berkata di dalam kelompok, semuanya, sepertinya saya ingat ada orang selatan dengan aksen yang tidak terlalu standar tadi. Dan dia sepertinya mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mengambil barang kali ini. Mengumpulkan barang-barang. Seseorang bertanya dengan bingung. Toko Liang Yun lebih bersih dari kantong saya. Selain barang palsu yang diterimanya tadi malam, apa lagi yang bisa dia kumpulkan? Apa yang dia temukan? Orang lain bertanya, sial, mungkinkah dia menemukan saluran untuk menjual produk palsu ini? Orang lain bertanya, bukankah sudah jelas itu palsu? Siapa lagi yang akan menerimanya? Pria itu berkata, jika orang lain bisa membohonginya, tidak bisakah dia membohongi orang lain? Mungkin dia curang lagi dan menemukan penerus baru. Seseorang bertanya, bukankah Liang Yun sudah terkenal setelah matanya dikupas? Siapa yang mau menerima barangnya? Pria itu tersenyum dan berkata, dia hanya terkenal di Aorus Hill. Tidak di seluruh negeri. Kedua kelompok orang tersebut berkendara ke sini dalam semalam. Sekilas, dia terlihat seperti orang luar. Dan orang luar tidak mengetahui hal-hal lokal ini, jadi mungkin mereka tertipu olehnya. Ketika manajer Chen mendengar ini, dia segera mengobrol dengan vendor tersebut secara pribadi dan berkata kepadanya. Kembalilah dan tanyakan pada orang itu. Apakah kedua orang itu di sini untuk mengumpulkan Buddha perunggu palsu? Jika demikian, tunjukkan pada mereka video saya di internet. Mereka tidak boleh tertipu oleh Liang Yun. Setelah ini selesai, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Manajer Chen juga takut Liang Yun akan hidup kembali. Meskipun dia ditipu sebesar 300,000 yuan kemarin dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Selama dia bisa menjual barang ini lebih dari 300,000 yuan hari ini. Itu membuktikan bahwa dia tidak buta ketika menerima benda tersebut dan dia pasti menghasilkan uang. Di industri barang antik, orang akan meremehkan Anda jika Anda tidak punya uang. Anda akan dipandang rendah jika Anda buta. Dan Anda akan dipandang rendah jika Anda tidak memiliki barang bagus dan menghasilkan banyak sampah sepanjang hari. Namun selama Anda menghasilkan uang, orang akan memandang rendah Anda, apapun yang Anda lakukan. Jika tidak ada yang lain, ambil contoh pembuat biaya utama. Selama barang palsu yang dibuatnya bisa dijual dengan harga tinggi. Sekalipun dia melakukan bisnis yang marginal dan tidak etis. Semua orang akan memandangnya tinggi-tinggi dan memujinya. Dia akan disebut master. Meskipun semua orang mengejek Peter tadi malam karena dianiaya. Selama dia menghasilkan uang hari ini, itu akan menjadi hal yang baik di jalan antik. Bagaimana jika dia membelinya seharga 300,000 yuan dan menjualnya seharga 350,000 yuan? Dia menghasilkan 50,000 yuan dalam satu malam, siapa yang peduli apakah dia menghasilkan uang atau tidak? Oleh karena itu, manajer Chen punya ide di benaknya. Apapun yang terjadi, dia ingin mengacaukan bisnis Peter. Melihat manajer Chen menginginkan sesuatu darinya. Vendor juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk dekat dengannya. Jadi dia dengan cepat menjawab, jangan khawatir, manajer Chen, saya akan mengurusnya. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan mendatangi beberapa orang itu. Di sebelah saya,
Teman Tibet dari Eastcliff tadi berkata, "Saudaraku, apakah kamu di sini untuk membeli Buddha perunggu milik Bos Zhou?" Teman Tibet dari Eastcliff bertanya dengan penuh kewaspadaan. "Kamu tahu, Buddha perunggu itu?" "Aku tahu," penjual itu berkata sambil tersenyum. "Saya sangat mengenal Buddha perunggu itu. Ini sudah terkenal di area seluas 3 hektar di Aorus Hill." Dia segera membuka platform video pendek di ponselnya. Mengklik video di mana manajer Chen menginvestasikan 5,000 yuan kemarin, dan berkata, "Lihatlah video ini." Teman Tibet itu sedikit penasaran, mengambil teleponnya, dan mulai menontonnya dengan serius. Saat dia mulai menonton, teman Tibet dari selatan juga dengan cepat datang dan memperhatikan dengan seksama. Saat video diputar, adik laki-laki Ervin datang membawa sesuatu. Manajer Chen mengambil benda itu dan melihatnya. Dan kemudian memulai tinjauan mendetail yang menurutnya sangat profesional. Salah satu dari Eastcliff berkata dengan terkejut, "Oh, ini benar-benar Buddha perunggu ini." Seorang teman Tibet dari selatan mau tidak mau mendecakkan bibirnya. "Maaf, apa latar belakang manajer ini?" Penjual itu dengan cepat berkata, "Anda tidak tahu apa-apa. Manajer Chen ini adalah manajer umum toko barang antik terbesar kami di Aorus Hill. Toko barang antik, seorang profesional yang sangat kuat dan luar biasa." Profesional. Teman Tibet Selatan itu merasa sedikit tidak senang karena tidak mendapatkan nomor 1. Dan dia tidak menyembunyikannya saat ini. Dengan wajah jijik, dia berkata dengan sinis, "Sialan, orang ini tidak bisa mengucapkan satu kata pun dengan benar. Dan dia adalah manajer umum terkutuk itu, jadi biarkan dia makan apa-apa." Bab 6164. Teman Tibet Utara itu relatif terkendali dan menoleh ke arahnya dan bertanya kepada para ahli di sekitarnya. "Tuan Liu, apa pendapat Anda tentang video ini?" Guru Liu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Manajer dalam video itu benar-benar tidak mengerti apapun. Meskipun instrumen jenis ini sangat mirip dengan dinasti Ming. Mereka serupa tetapi tidak sama karena peralatan dinasti Ming sendiri juga merupakan barang antik. Sebenarnya, peralatan perunggu dari dinasti masa lalu bukanlah gaya baru yang mendirikan sekte. Pasti ada bayangan dari objek sebelumnya. Ayo kita buka sekarang. Jika Anda memilih patung Buddha perunggu dari Taobao secara acak, asalkan merupakan karya yang serius, pasti ada unsur antiknya. Lagi pula, dia sama sekali tidak melihat kerusakan sebenarnya pada cangkang kulitnya. Secara keseluruhan hal ini dianggap relatif amatir. Saat dia mengatakan ini, dia hanya bisa menghela nafas. Meskipun industri barang antik Aorus Hill hanya dapat dianggap sebagai industri lapis kedua di Tiongkok. Ini masih merupakan kota dengan warisan yang mendalam. Masuk akal jika harus ada beberapa master. Saya tidak menyangka orang yang begitu terampil bisa menjadi manajer umum toko barang antik terbesar di Aorus Hill. Ini sungguh mengejutkan saya. Penjualnya bingung dan cepat bertanya. "Semuanya? Apa maksudmu? Apakah ini nyata?" Beberapa orang tidak menonjolkan diri mengenai masalah ini, dan sang pakar tersenyum. "Saya menyimpan pendapat saya tentang hal ini. Saya masih harus melihatnya sebelum saya dapat menarik kesimpulan." Penjual itu segera melihat ke arah teman Tibet yang belak-belakan dari selatan dan berkata, "Anda baru saja mengatakan bahwa semua yang dikatakan manajer Chen salah. Kalau begitu, menurutmu apakah benda ini nyata?" Bahkan teman Tibet Selatan yang sedang marah saat itu berkata dengan samar-samar, "Apakah benda ini nyata atau tidak, saya tidak bisa mengatakan apapun tanpa melihat mesin sebenarnya. Hanya saja aku tidak tahan dengan pria yang berpura-pura mengerti." Penjualnya pun semakin bingung. Dia segera berjalan ke samping dan mengirim pesan suara kembali ke manajer Chen. "Manajer Chen, saya baru saja ngobrol dengan mereka. Sepertinya mereka benar-benar ada di sini untuk mencari Buddha perunggu." Manajer Chen bertanya dengan cepat, "Apakah Anda memberitahu mereka bahwa apa yang Anda katakan itu salah? Apakah kamu membiarkan mereka menonton videonya?" Penjual berkata, "Video tersebut telah ditonton oleh mereka. Tapi mereka sepertinya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan di video." Manajer Chen dengan cepat bertanya, "Apa yang Anda maksud dengan tidak setuju?"
Apa kata-kata aslinya? Tentu saja, vendor tersebut tidak berani memberitahu manajer Chen apa yang mereka katakan, jadi dia berkata dengan samar. Ya, tampaknya mereka agak keras kepala. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya kepada mereka. Mereka merasa tidak bisa mengambil kesimpulan apapun sebelum melihatnya. Manajer Chen duduk dari tempat tidur, melihat ponselnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah ini omong kosong? Jika orang bodoh besar itu tertipu, dapatkah dia menemukan orang bodoh kedua untuk mengambil alih? Jika dia benar-benar menjual ini, bukankah itu berarti semua kerja kerasnya sia-sia dan dia mendapat untung besar? Memikirkan hal ini, dia segera menelepon Ervin. Saat ini, Ervin belum bangun. Sejak mengikuti Orvel, jadwal hidupnya tidak lagi seperti pedagang kaki lima yang tidur lebih awal dan bangun pagi. Sebaliknya, dia tidur larut malam dan bangun terlambat. Sebagai pekerja sosial, ia tidak hanya harus meluangkan waktu untuk mengunjungi klub malam besar. Namun dia harus mengadakan pertemuan dengan adik-adiknya dan mempelajari rencana pengoperasian tempat tersebut. Jadi dia biasanya tidur pada jam 2 atau 3 pagi dan bangun sekitar tengah hari. Dibangunkan oleh panggilan telepon lebih awal, dan manajer Chen lah yang dia benci, Ervin merasa sedikit tidak senang dan berkata, "Kenapa kamu tidak bisa menelepon lagi nanti? Apa kamu tidak tahu aku sedang istirahat sekarang?" Manajer Chen segera meminta maaf, "Saya minta maaf, Saudara Ervin. Aku tidak bermaksud mengganggu istirahatmu. Ada sesuatu yang baru terjadi di jalan antik ini, dan saya ingin menyelaraskannya dengan Anda." Ervin bertanya dengan ragu, "Apa yang terjadi lagi?" Manajer Chen berkata, "Pagi-pagi sekali, beberapa orang berkendara sepanjang malam dari tempat lain untuk datang ke sini untuk menemukan Liang Yun. Mereka sepertinya ingin mengambil barang-barangnya, dan itu adalah budak perunggu yang Anda jual kepadanya." Liang Yun bahkan meninggalkan selembar kertas di pintu. Meminta mereka untuk mengambil nomor. Ini terlalu keterlaluan. Jadi itu sebabnya saya menelepon untuk menyinkronkan berita dengan Anda secepatnya. Apa katamu? Rasa kantuk Ervin hilang tanpa bekas dalam sekejap, dan dia berseru. "Seseorang ingin mengumpulkan budak perunggu yang kita gunakan untuk menipu Liang Yun." Manajer Chen berkata, "Ada lebih dari satu orang, sekarang ada 2 kelompok. Dan dengar, itu berarti mereka berkendara sepanjang malam." Ervin juga tercengang dan bertanya, "Ada apa dengan orang-orang ini?" Manajer Chen berkata, "Saya tidak tahu, Saudara Ervin." Dia bertanya dengan hati-hati, "Saudara Ervin, menurut Anda apakah ada kemungkinan budak perunggu yang Anda jual kepadanya itu tidak palsu?" Ervin balik bertanya, "Pernahkah Anda mendengar nama Master Cheng?" Manajer Chen berseru, "Master Cheng palsu?" "Ya, itu dia," Ervin bertanya. "Apakah menurutmu hal-hal yang keluar dari tangannya itu nyata?" Manajer Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin." Saat dia mengatakan itu, dia juga menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ervin, saya lega jika Anda mengatakan itu. Saya kira orang-orang ini belum melihat apapun dan mereka masih memiliki ilusi. Saat mereka melihat sesuatu, mereka mungkin akan mengutuknya dan pergi." Ervin berkata sambil tersenyum, "Mereka melakukan perjalanan jauh dan melihat sesuatu yang palsu. Jika mereka memiliki temperamen buruk, mereka mungkin akan memukulinya. Mohon diperhatikan tindak lanjutnya. Jika Anda bersenang-senang, silakan tinggalkan pesan di WeChat. Aku ingin tidur sebentar." Manajer Chen buru-buru berkata, "Baik, Saudara Ervin. Ngomong-ngomong, mengirimimu pesan WeChat tidak akan mengganggu istirahatmu, kan?" "Tidak apa-apa," kata Ervin santai. "Jangan ganggu aku." Setelah itu, Ervin menguap dan berkata, "Oke, aku tidak akan bicara lagi, aku akan kembali tidur." Bab 6165. Sebelum Peter muncul di jalan antik, semakin banyak kolektor datang untuk mengumpulkan patung Buddha perunggu dinasti Song Utara di depan pintu. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin teman Tibet berkumpul di luar toko. Karena Peter hanya meninggalkan 10 nomor,
orang-orang yang tersisa satu demi satu pergi dengan kecewa setelah melihat bahwa mereka tidak bisa lagi mendapatkan nomor tersebut. Di antara 10 orang yang mendapat nomor tersebut, kecuali yang nomor 1, yang lain juga ikut cemas. Pesan yang diposting penjual online adalah harga 20 juta tidak bisa ditawar dan first come, first serve. Jika orang pertama membelinya langsung, maka 9 orang lainnya juga akan melakukan perjalanan dengan sia-sia. Namun, jika penjual mengadakan lelang kecil di tempat, 9 orang lainnya akan memiliki kesempatan. Namun dalam kasus ini, keuntungan akan semakin tipis dengan penawaran yang terus-menerus. Jika awalnya mereka membayar 20 juta, mereka yakin akan mendapat beberapa juta. Tetapi jika mereka harus menambah jumlahnya, maka koleksi ini menjadi tidak berguna. Jika Anda tidak menginginkannya, itu hanya akan membuang-buang waktu. Jika Anda menginginkannya, Anda tidak akan menghasilkan banyak uang dalam perjalanan ini. Dan belum bisa dipastikan kapan akan dicairkan. Toh dananya lebih dari 20 juta. Jika berlangsung lama maka akan terjadi kerugian uang yang terselubung. Orang-orang di jalan antik juga terkejut saat ini. Banyak orang yang tidak mengerti kenapa banyak sekali orang yang menunggu di depan toko Peter. Penjual yang secara khusus memberitahu manajer Chen tidak lagi berminat untuk mendirikan kios saat ini. Seluruh perhatiannya terfokus pada toko Peter. Melihat begitu banyak orang menunggu di depan pintu, dia semakin merasa ada sesuatu yang salah. Ada yang tidak beres. Dia melaporkan situasinya kepada manajer Chen, yang memintanya untuk terus memperhatikan. Poin kuncinya adalah menunggu dan melihat apa yang akan terjadi setelah Peter bertemu orang-orang ini. Pada saat yang sama, Charlie dan Claire sudah mengantar Jacob dan Elaine ke bandara. Setelah melambaikan tangan kepada 2 orang di pos pemeriksaan keamanan, Charlie mengantar Claire ke perusahaan. Setelah melewati pemeriksaan keamanan dan bea cukai, Jacob dan Elaine datang ke ruang tunggu kelas 1, dengan gembira menunggu perintah untuk naik ke pesawat. Jacob yang sedang duduk di sofa tak lupa mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat video kemarin. Yang menjadi perhatian utamanya adalah kolom komentar karena kemarin dia memposting komentar di kolom komentar. Di mana dia mengatakan bahwa Liang Yun telah ditipu. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh pecinta barang antik lokal di kota itu agar tidak tertipu seperti Liang Yun. Mereka tidak boleh membeli barang dari sini karena penglihatan orang ini sangat buruk dan kemampuan profesionalnya sangat buruk. Komentar ini mendapat banyak suka dan balasan. Banyak orang yang berterima kasih atas informasi yang dibagikannya, dan ada juga yang melontarkan komentar sinis tentang Liang Yun. Setiap kali dia melihat seseorang mengejek Liang Yun, Jacob akan tersenyum lebar. Ini melegakan sekaligus kegembiraan baginya. Di saat yang sama, Warnia meninggalkan rumah pagi-pagi sekali dan membawa mobilnya ke Song Group. Dalam perjalanan, dia secara acak melihat beberapa video pendek. Dan kebetulan menemukan video yang dipromosikan oleh manajer Chen. Saat dia melihat video toko barang antik sedang populer, dia menonton seluruh video dengan seksama. Setelah menontonnya, kesannya terhadap manajer Chen banyak berubah. Bahkan, dia juga tahu betul kalau kinerja toko barang antik saat ini semakin buruk. Yang mungkin ada hubungannya dengan kemampuan pribadi manajer Chen yang buruk. Namun, dia kini bertanggung jawab atas grup lagu, yang memiliki nilai pasar lebih dari 100 miliar yuan. Dia benar-benar tidak punya tenaga ekstra untuk menanyakan bisnis toko barang antik. Oleh karena itu, menurutnya, selama toko barang antik tersebut tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Atau jangan menganggapnya serius. Reputasi yang telah dia bangun dengan susah payah telah hancur. Dan dia tidak mau melakukan perubahan besar pada kondisi operasional bisnis barang antik ini saat ini. Mentalitas ini sama dengan Jemima yang memohon kepada ayahnya untuk menjaga jajanan pinggir jalan di Hong Kong. Terutama demi sentimen. Sekarang dia melihat manajer Chen memiliki beberapa kuas, dia merasa lega. Setelah menonton videonya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik komentar. Dan ternyata sebagian besar orang di komentar memuji profesionalisme manajer toko barang antik. Dan juga memuji ciri khas lama toko barang antik yang memang tak tertandingi di Aurus Hill.
Segera setelah itu, dia melihat video komentar yang diposting oleh Jacob. Ketika dia melihat kata-kata Zhou Liangyun, dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Liang Yun, yang dipecat olehnya karena menyinggung Charlie, akan kembali. Dia tanpa sadar mengirimi Charlie pesan, yang isinya adalah, "Tuan Wade, saya baru saja melihat video pendeknya dan menemukan Zhou Liangyun, mantan manajer toko barang antik saya. Dia telah kembali ke Aorus Hill. Dia telah menyinggung perasaanmu dan ayah mertuamu saat itu. Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu?" Bagi Warnia, semua yang dimilikinya saat ini bergantung pada Charlie. Meskipun dia tidak ingin menjadi tipe penjahat yang memeras orang lain. Tapi saat dia memikirkan Charlie, dia mungkin masih memiliki perasaan padanya. Dia tidak puas, jadi dia membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Selama Charlie tidak ingin melihat Liang Yun, dia akan membiarkannya meninggalkan Aorus Hill. Charlie sedang berjalan ke tempat parkir saat ini. Saat menerima pesan Warnia, dia langsung membalas. "Saya bukan orang yang picik, dan saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan dia kembali ke Aorus Hill. Jika dia ingin kembali, dia akan kembali. Tidak seorang pun boleh ikut campur." Ketika Warnia melihat pesan ini, dia segera menyadari bahwa dia terlalu sedikit memikirkan Charlie. Jadi dia dengan cepat menjawab, "Maaf, Guru Wade, pikiran saya kecil. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengganggunya dengan cara apapun." Charlie menjawab, "Tidak perlu minta maaf, lagi pula kamu juga ingin berbagi kekhawatiranku." Saat Charlie menyuruh Warnia untuk tidak mengganggu Peter dengan cara apapun. Membawa tas bahu, dia keluar dari hotel dan berjalan ke jalan antik. Bersiap membuka pintu tokonya. Ketika dia masih berada 2 atau 300 meter dari toko harta karun, dia dihentikan oleh penjualnya. "Oh, Manajer Zhou, kenapa kamu datang terlambat?" Peter tersenyum dan berkata, "Bukankah sudah terlambat? Bukankah semua toko di Antique Street buka sampai larut malam?" Penjual berkata, "Sudah lama ada orang yang menunggu di depan toko Anda. Dan jumlahnya cukup banyak." Saat dia mengatakan itu, dia sengaja mendekat dan bertanya sambil bergosip. "Manajer Zhou, apakah semua orang itu ingin membeli sesuatu?" Peter merasa pihak lain sepertinya memberikan perhatian khusus padanya. Dan dia mungkin tidak punya niat baik, tapi dia tidak menyembunyikannya dan berkata terus terang. "Ya, saya menerima sesuatu kemarin dan ingin segera bergerak. Mereka memposting informasi secara online. Mereka semua seharusnya ada di sini untuk melihat sesuatu." Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita tidak bicara lagi. Saya akan pergi ke sana dan melihatnya. Saya tidak seharusnya membiarkan orang menunggu terlalu lama." Penjual itu berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, Manajer Zhou. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya bantuan."